Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sambungan mantalaah kita ialah sebelum masuk kepada awal malam hari ini kita coba-coba menyimpulkan, mengambil suatu natijah yang telah kita mantala'i terdahulu, ya. Pertama, dari sifat-sifat Allah yang banyaknya 20, ya. 20 itu terbagi 3 martabat. Arti martabat itu kelas-kelasnya. Pertama disebut dengan martabat zat. Kita mengenal dengan hakiki dan seyakin-yakinnya zat Allah itu maujud, ada. Mustahil pada akal nama ada, orangnya kada ada. Itu kan mustahil tuh. Nah, setiap nama pasti ada yang punya nama. Pertama, Allah itu wujud, ada. Yang ada itu Allah nama. Harus tembus paham kepada yang bernama Allah, yaitu zatnya. Jadi Allah itu ada, hakikat nama itu Allah, namanya ada, hakikatnya yang bernama Allah itulah zatnya. Zat Allah itulah yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un, tetapi ini ada. Lalu adanya zat Allah itu apa? Diterangkan oleh si Qidam. Arti Qidam, tiada awal. Jadi yakin bahwa adanya Allah, adanya zat Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada permulaan. Nah, dijelaskan lagi oleh si Baka bahwa adanya zat Allah itu kekal. Jadi adanya tidak berpermulaan, akhirnya tidak berkesudahan. Kemudian lagi adanya zat Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Adanya zat Allah itu bersalahan, artinya
tidak ada banding-bandingnya dengan adanya sekalian makhluk. Kopang Tuhan tuh kayak malaikat, anda malaikat tuh makhluk, ya. Jadi kalau kita asik berzikir la ilah, ada HP nata bayang-bayang itu iblis gawean. Syekh Abdul Qadir Jilani sedang berzikir di Masjid Baghdad. Seorang sultan aulia. Tahu-tahu datang cahaya dari langit turun. Di dalam cahaya itu ada manusia. Meyakini jubah panjang, sorban gana, tasbih gana. Meyakinilah berjanggut pulang. Kan orang berjanggut itu pengaruh juga. Ada orang ceramah janggut Nabi itu aja putih sepanjangan. Setahu aku pernah aku baca huban di kepala Nabi dengan janggut Nabi itu hanya 21 lembar. Huban sidin awan janggut itu ada huban hanya 21. Kan ada sekepalaan. Nah, kemudian adanya zat Allah itu dijelaskan lagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Kopang di barat, di timur, selatan, di atas, tidak. Kalau dia bertempat berarti sama dengan makhluk. Sementara makhluk itu Allah yang menempatkan. Masjid disebut rumah Allah, tapi hakikatnya zat Allah itu bukan ada di masjid. Toko pernah mencongkong di situ. Ya. Sedikit kita ambil, kita sujud dalam sembahyang tuh sujud. Dahi kita memang menyentuh sejadah, itu hukum syariat. Dan sunat sedikit menyentuhkan hidung ke tempat sujud. Jangan dipicek, picek wahen. Sikit ya menyentuh ujung hidung. Hukumnya sunat. Yang wajib itu syarat sujud dahi sampai kira-kira batas tumbuh rambut yang dibiasakan. Yang biasalah, lain kapsul. Tahu kapsul? Kepala sulah, itu kan jadi ukuran yang wajar lah, ya. Contoh tuh, nah. Dahi kita termasuk kepala itu yang terhormat di dalam tubuh kita, karena di dalam kepala itu ada otak. Otak itu sandarannya akal. Akal itu dari siapa? Dari Allah. Jadi akal itu tak bisa ditambah hakikatnya. Berapa Allah karuniakannya itulah yang ada. Tukai nang anak minum susu destin supaya cerdas boleh-boleh tapi jangan dihakikatkan. Itu syariat aja. Hakikatnya akal itu mutlak dari Allah. Nah, dan akal itulah menjadi nilai turun rendahnya manusia. Akalnya tuh. Nah, ketika kita sujud kepada Allah, dahi kita nempel dengan sejadah, tapi hati kita nempel kepada Allah. Maksud nempel kepada Allah hati kita saat sujud itu hakikat sujud menghinakan diri di hadapan Allah. Tak ada punya apa-apa, sedikit dua pun. Sebesar jarah kita tidak punya apa-apa. Hati kita demikian juga tawaduk kepada Allah, menyerah dengan segala urusan dunia dan akhirat. Jadi hati itu sujud juga awan Tuhan. Nah itu. Jangan dahi aja sujud. Karena kita waktu sujud itu tawaduk, tak punya apa-apa, hina di sisi Tuhan. Lalu hati kita pun menyerah kepada Allah dengan segala urusan dunia maupun akhirat. Nah, lalu terjemah daripada kita sujud tadi karena tawaduknya, hina diri, tidak punya apa-apa,
dan hati kita itu pun menyerah kepada Allah dalam segala urusan dunia, kita terbitkan di dalam penghidupan kita. Tadi waktu sujud kadang aku bapak, hati kita pun dada isi apa juga. Imbahnya lalu sombong lalu. Nah ini kada pas. Imbahnya lo aku enggak ada aku ada can. Nah ini lain dan hasil sujud tadi. Jadi terjemah kita di dalam sujud tadi apa namanya diterjemahkan dalam segi pergaulan. Nah itu di situ bagus sambat kami, jangan aku. Ya apa hingkat? Bahkan lambu jangan hingkat sorangan. Paksa kami. Di situ terjemah diri kita, menerjemahkan hasil daripada sujud. Jadi kalimat bagusnya tuh kami, jangan aku aja. Aku tuh mantap benar sorangan, padahal mana pang sorangan. Kawan juga. Nah, kayak itu dalam sujud tuh. Karena inti daripada segala ibadah khusus dalam sembahyang ialah waktu sujud. Itu intinya tuh. Istilah manusia jantungnya dalam ibadah sembahyang itu waktu sujud tuh. Disitulah menimbulkan manusia tawadhu. Disitulah menimbulkan manusia kada sombong. Nah, jadi seluruh dari takbir sampai ke salam intinya bahasa kita jantungnya waktu sujud telah. Dan realisasinya dapat digaulkan di masyarakat. Sebab Tuhan tidak akan, Allah tidak suka kalau hanya hamba itu hablum minallah, baik betul dengan Allah, tapi la hablum minan nas, dengan manusia kada baik. Tuhan kada ketuju. Nah tentu sebaliknya pulang, dengan manusia baik tapi hewan Tuhan kada baik, kada ketuju juga. Jadi kalau dengan kalimat hablum minallah wa hablum minan nas, dua-dua jalan. Dua-dua jalan ini bisa hablum minallah wa hablum minan nas ini ialah hati yang tawadhu tadi. Hati nak rendah tuh baru bisa. Kalau kada tawadhu, adalah makanya enggak ada aku, ada car. Aku siapa itu? Enggak ada duitku, kada korban. Duit siapa beri? Oh, aku behmat begawi. Nah, hingkat begawi itu siapa nolongnya? Nah, Tuhan jolo kak. Kok mana begawi? Tapi gagahnya gawi itu siapa nolong itu? Allah juga. Semuanya Tuhan lagi sudah kita kembalikan ke sana. Tapi itu urusan batin. Nah, itu. Kita berjualan laris bangetnya habis. Siapa membukakan hati-hati orang yang hendak menukarkan baik kita tuh siapa? Kada mani gajah kada. Pan ada orang mani gajah lah. Banyak lagi tah syutingnya. Mani gajah. Orang berjualan tuh banyak. Pelaris ya. Ngalih gajah tuh dicari. Maninya pulang tuh. Gajah itu sangat pemalu daripada manusia. Maaf ampun, gajah tuh belum pernah dia kawin di tengah-tengah kawannya aja dada. Aduh, gajah tuh pemalu. Ada orang kita di hadapan kawan mantap aja. Alhan pada gajah gitu. Nah, jadi hablum minallah tuh hablum minas tuh harus jalan. Asal sama-sama merasa tawadhu. Sadari kita nih, tidak ada yang sempurnanya. Tidak ada. Contoh aku pribadi kesombong. Aku ini tahu ngaji Quran. Mana orang ngaji 4 juga. Itu rumbangan almarhum Ustaz Pahor, siapa ngajian ayah Abah Abustani 4 aja tuh kemahli papot. Awal Ustaz Pahor tuh kawan mengaji iya, paguruan iya.
Bila belikan ngaji, kami singgahan ke rumahnya, ngaji ininya pulang. Dengan almarhum Allah yarham Beh Talha itu 4 tahun aku mengelola. Banyak. Kenapa aku kadahkon jadi imam? Karena aku salah satu menyebat Allah kada sempurna. Nah, nyebat Allah itu ratu 7 sifat. Aku cuman 4 dapat 3 masih kurang. Maka itu aku dah jadi imam. Ada yang bagus, ada yang sempurna. Jangan berukur tuha, makin dupot lagi. Jangan ihdinas ihdinas. Nah, makin tuha makin salah lagi banyak. Itu sebabnya anak aja Abah Muiz itu kada mau jadi imam. Aku sadar, aku kada sempurna nyebut. Maka Fatihah itu rukun loh. Nah, kalau kada sempurna kayak Pak. Nah, aku pribadi tuh. Oh, kenapa jarang baca doa? Yang abdal baca doa itu imam. Imam tuh yang abdal. Bukan karena Tuhannya ada. Yang abdal jadi baca doa itu imam. Boleh aja Bang menjelong ke lain. Jangan dibabak. Cuma kalau abdalnya imamnya abdal. Nah, jadi itu situ timbulnya, ya. Kita waktu sujud tuh. Nah, lalu Allah apa? Tadi apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubunganmu dengan Allah baik. Tahu baik kita kan? Jangan melawan Tuhan. Jangan melawan. Jangan nak melawan menjawab dan kuler. Nah, kita berdoa. Nah, berdoa dong. Siapakah baca doa makmum sama tuh? Macam misalnya imam Allahumma ghfirli dhunubi. Seakan-akan Allah ada di hadapan kita mendengarkan doa kita tuh. Tapi jangan diadakan seakan-akan. Iyalah ya Tuhan. Nah, boleh. Allahumma ghfirli dhunubi. Ada Allah tuh hadir di hadapan kita. Wali walidayya, Allah tuh hadir. Jadi dekat kita dengan Allah seakan-akan satu dengan perasaan Allah telah menjawab doa itu kita itu dikabulkannya. Ini kita berdoa sini Tuhan di mana-mana. Entah di Jambi, entah Pekanbaru, apa nak kabul. Tuhan tuh dekat dengan Allah, dengan kita. Jadi kita berdoa tuh dekat, Allah dekat tuh. Seakan-akan ya ingatakan tuh jangan sampai kena mesti ada seakan-akan doa kita tuh langsung dijawab oleh Allah. Si makmum kayak tujuh amin kan itu anak diberi anak ada biasanya kada parlo. Nah jadi si mama firli Allahumma firli dzunubi wali walidayya amin. Si makmum macam itu juga bahwa dua imam itu hadir di hadapan Allah, si makmum mengaminkan juga hadir di hadapan Allah. Nah itu. Rabbighfirli kan harap lo kata ya Allah. Warhamni ya Allah. Nah itu. Ya. Jadi dekat-dekat dengan Allah. Imam dekat dengan Allah, makmum pun ingat dekat dengan Allah. Nah kemudian nanti masuk kepada makam sifat kodrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Diisyaratlah waktu tawaduk tadi menggunakan anggota tujuh, 2 hujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 dahi. 7 itu berarti menghapus sifat yang 7 itu jangan ada satupun yang kita akui itu milik Allah. Ketika kita menghina yang 7 itu kada ada Tuhan hewan aku, kayak itulah kalau bahasa Banjarnya. Aku kada ada bisi kodrat, kada ada bisi iradat, kada ada bisi ilmu, kada hayat hakiki, kada bisi pendengaran, penglihatan dan perkataan.
Jadi 7 anggota itu menghapus diri kita, jangan mengambil salah satu di antara sifat Allah yang 7. Kenapa? Kita hina di situ. Atau sujud itu hina. Kalau hina kan gak ada bisa apa lah. Aku aja kada saling duitan ini 2 hari dah. Tapi rokok mahal aja. Ini stay-nya gitu. Karena sudah qadirun muridun itu makam asmaul azam, kemuliaan Allah. Nah, jadi Allah tadi tidak mau hanya kepada Allah saja, tapi juga hablum minan nas. Harus baik juga dengan sesama manusia. Mana hablum minallah wa hablum minan nas? Nih, hari raya haji nih. Kita berkorban. Korban itu tanda kita takwa kepada Allah. Daging korbannya hablum minan nas. Sekali jalan 2 dapat. Korban kan? Ini hari apa? Kita hari raya Selasa deh. Mendah di kalender itu Selasa. Korban itu memang tidak wajib kecuali nazar. Nazar wajib. Misalnya aku tahun ini kalau berhasil, ini aku bernazar untuk korban. Nah, itu wajib tuh. Itu namanya wajib. Orang yang berkorban wajib karena nazarnya, dia tidak boleh satu kit pun memakan daging korban itu. Berkhilaf ulama, ada yang mengatakan yang bernazar itu aja kada boleh. Ada juga yang mengatakan sekeluargaannya. Kita ambil aja lah yang khusus berkorban. Jadi yang lain tambahkannya juga. Nah, itu sekalian hablum minallah wa hablum minan nas. Allah tidak menghargai darahnya sapi itu. Dan Allah tidak menghitung juga bulunya tuh. Yang Allah nilai takwanya. Takwanya orang itu. Memang ada beberapa pendapat ulama, orang yang berkorban tadi sebab seapa banyaknya bulu, sebica itu juga banyaknya pahala. Kalau menghitungi bulu lambu meningkat kan? Sarawin meningkat makalah raja. Sarawin itu kisahnya, nah kitabnya beda. Ujar raja kayak apa memakalah Sarawin nih. Sarawin datang aja apa? Malam ini mulai bintang terbit sampai terbenam bintang, hitung berapa banyaknya. Bila kada dapat hukum pancong. Tertawa Sarawin. Buahkan siden kulit kambing. Kulit kambing nang karing. Pagian datang berapa Sarawin jumlahnya? Ini seden sejumlah bulu kambing. Amun pian kada percaya hitungi seorang. Allah raja kada sarjana tuh rajanya ta. Jun sarjana. Jadi Allah bukan menghitung, ada ulama tuh berapa bulunya sekian pahala. Kita pahala tadi itu janji Allah kepada kita. Tapi hak kita takwanya itu yang kepada Allah. Itu yang bernilai. Pahala itu dari Allah ke kita. Tapi baktinya hamba ya takwanya itu. Nah. Dan kata Nabi, memangnya hukumnya sunat muakkad tuh, bukan wajib. Barang siapa yang mampu untuk korban dalam rangka rumah tangganya itu cukup, sudah tersedia makan dan minum untuk 1 hari, maka Allah tuntut dia akan korban. Jika dia tidak mau, la yahduru fi salati, jangan hadir, jangan umpat sembahyang hari raya. Nah, kada usah umpat sembahyang hari raya aja Nabi. Kita kan sanggup, kita kan setahun toh. Jadi berbuah seketnya di majelis tu ada nang hakon setiap minggu menjalani di rumah. Di daftarnya, nah datangnya berapa store? Kali 50.000. Terakhir kena berapa? Umpama 2 juta. Duit ada 1,8 juta, 200 jual lagi nambahi. Cukup. Nah,
Ada nah hakon kayak itu. Kampung Jawa tuh 16 ekong. Haji Zainal 15. Itu bedeh aja pak, enggak dugangnya kenal. Enggak kurang pada itu kan kuna kan. Nah, Imaja alhamdulillah dapat 10. Jadi itu harus ada yang rajin juga menjalani. Tapi nang jujur pulang. Enggak ada jujur ambil. Kali benar macam akhir. Barang siapa yang mampu untuk makan satu hari air raya itu, untuk ini kada kurang, maka Al-Nabi tuntut untuk melakukan korban. Bila masih mampu, ada mau korban, la yahduru fi shalah, jangan umpat sembahyang hari raya, jangan Nabi. Coba aku nyampaikan Allah, jangan aku disakit. Nabi melarang. Siapa lagi diumpati lain pada Nabi itu? Ayo, siapa lagi diumpati? Nah, ya Allah, ya Rabbi. Lalu apa? Bagi korban namanya korban udhiyah. Udhiyah itu 4 hari masanya. Hari 10 disebut hari nahar. Sabtu 11 tasyrik, 12 tasyrik, 13 tasyrik. Hari tasyrik itu habisnya sesudah salat asar. Kalau hari 13 menyembelih korban sesudah asar, itu kada jatuh korban udhiyah, korban biasa, jangan itu. Nah ya. Nah itulah tanda kita hablum minallah wa hablum minan nas, lewat situ. Lewat situ tuh. Dan yang berkorban pulang jangan dia menguluh-uluh. Aku ni korban, hatinya aku orang kada dapat. Nak nyaman sorangan nyumbeli sorangan. Tam situan kuku-kukunya. Nah mau. Ini hablum minallah minalasnya tuh. Nah. Andai kata kita kada berduit datang wah matahari daging kayak apa, alhamdulillah. Nah, dapat merasakan berataan. Disitulah menumpahkan hablum minanas tadi bahwa kita adalah satu akidah, satu agama. Cuman ada aja bahayanya juga. Agak malu lah kita sikitnya. Kalau misalnya orang bagi karcis, mun kada dapat karcis kasihan jangan mengambil. Ketakwa orang. Orang mulah 100. Awak ada kada dapat mengambil juga begini. Sekali kita hari ini berbuat kita salah itu setahun tetap ingatakan orang. Ini kesalahannya kada gampang. Sekali aja kita berbuat salah itu ingatakan orang benar tak. Jual apa alam anak itu lalu tak. Jadi kesalahan nih anak hati-hati banget. Bila sekali aja kita berbuat salah, hampir seumuran orang mengatakan. Padahal sekali itu juga. Itu. Tapi sebaliknya pulang tak. Banyaknya pun kita berbuat kebaikan, ada sedikit cacat, habis hangus. Di sisi manusia, di sisi Allah tidak hangus. Insya Allah kada. Karena kita kita jujur aja bang. Nah jadi itulah tuntutan ya. Jadi ada panitia tu kenanya hakun jalankan, ditunjuk orang tu. Ada di lorong tu kami tu alhamdulillah ada hakun. Ada hakun menjalani itu. Setiap Jumat berjalan. Nah inilah supaya hablum minallah wa hablum minan nas bisa terjalin lewat salah satu jalannya adalah korban. Oh satu lambu berapa? 7 ya. Ustaz Bahudin berkisah orang ini berkorban 8 seekor lambu kan 7. Jualan seekor mbak tukakan ke kambing jadinya. Jualan mbak kambing dengan kejajakan naik. Ada aja. Enggak dia enggak naiknya. Pak kambing ulah kejajakan kan naik. Bahudin.
Beliau tuh bergelar di tongkal ahli hikayat, tukang kisah. Ada aja kisah benar. Maka orang kita ini umumnya ketujuh di kisah. Ketujuh. Kadang-kadang isinya itu sedikit aja ceramahnya. Kisahnya banyak. Nah itu orang yang ketujuh. Apalagi bibinian. Boleh ke rumah bukan hukum daripada kannya kisah. Coba buat kami itu betul orang kada. Kada lain. Kakak itu ayo. Ya kisah dah. Non Muslim. Ya. Ya. Jadi berarti dua masalah. Aku dengar UAS Ustadz Abdul Samad. Nah, beliau membolehkan daging korban itu memberi orang non Muslim. Boleh aja Ustadz. Kenapa? Karena beralih kepada hablum minan nas tadi. Adapun Imam Ramli di dalam kitab, Masya Allah, lupa aku kitabnya, Imam Ramli, Imam Rafi'i dan segolongan imam pengikut Syafi'i tidak membolehkan karena korban itu ibadah. Lalu kenapa? Kada diberi tetangga nih, ya kan? Tersingkir mananya nih? Iya, mun mau sadar menintu joko masuk Islam tahun dudi man dapat korban malaran. Maka panitia harus bijaksana. Menurut pendapat satu nih, Imam Ramli, Imam Rabi'i dan Imam Al-Qusairi dan imam lain. Di dalam kitab Tuhfanul Hinayah. Panitia untuk supaya hablum minan nas ini jangan ada keciuman perpecahan umat sesama manusia, bisa dibelikan daging keluar. Tukarkan daging. Pama 1,5 kilo, tukarkan. Kadang guning ini hanya jolong kayaknya. Nah itu. Tapi itu kada perlu banyak tahu. Dan apalagi nya, yang jangan tahu. Diambilkan daging keluar, ditukarkan, nanti kira lebih kurang, antar ke situ. Kenapa? Karena korban ini ibadah. Ibadah tidak boleh dibagi kepada orang yang bukan satu akidah. Nah, itu kita bijaksana lagi. Adapun nangkapati sembahyang tadi, jolongi aja. Pokoknya sadar. Aku ini kadapati aku nih. Aku ni kada dapat sembahyang tapi dapat jangan nah. Antara dua muka ada sadar bermanja. Itu nasiban nah. Tapi bagi kannya satu akidah. Soalnya kada sembahyang itu kan kelemahan dirinya. Nah, cuman tupang diharap antara dua. Aku jangan dapat sembahyang dapat juga. Nah, atau alhamdulillah aku kada dapat sembahyang tapi dihargai orang aja aku nih. Nah, bisa aja nasiban nah. Tapi tetap boleh. Boleh. Ya dua itu mesti ada dihadapi. Ada mau molos sebuting. Ada aja. Sudah itu lagi nang hingkat bisa kumpulkan orang yang berkorban. Nah, itu di situ ada pembagian macam-macam. Jadi harus adanya kesepakatan yang berkorban. Kalau contoh dari kami itu, ini contoh aja lah, jangan disamakan contoh. Yang berkorban dapat daging bersih 1,5 kilo. Sudah itu adalah tulang kan. Nah, kemudian dapat pula karcis 4 kalau salah. Untuk apa? Untuk nyambagi ke keluarganya nang jauh-jauh. Nah ini disepakati oleh seluruh orang yang berkorban. Nah, itu. Memang beda. Korban itu abdalnya sedekah mantah.
Tapi akikah abdalnya sedekah masak. Nah, ini tentang abdal, bukan tentang sahnya. Sah. Sebab umpama kita berakikah sekong kambing, tarai bagi. Nah, sekong kambing itu tarai bagi dagingnya. Dede kayak ini sekongnya, paling 5 buah rumah, talah. Nah, tapi kalau kita bersedekah masak itu mungkin ada tambahan lauk lain. Nah, itu kelebihannya. Tapi mun kambing tadi, wah ini mahal mana kambing dah? 2,5 juta, bilang banyak kelihatan. Ya, menaik ke bang harga ini kan. Nah, jadi sedekah kalau akikah itu sedekah masak. Abdalnya kalau korban, abdalnya sedekah mantah. Karena korban itu ganal bang. Nah. Jadi kalau bisa itu disepakati dahulu. Jangan ribut kan. Aku aja berkorban, lah usah kitabnya dapat. Amah nak banyak, jangan dibagian orang. Dedek orang kayak itu. Jadi tahun ini yang menyerahkan ke pondok ke majelis itu dua sapi. Kami ini anggota kami dua sapi. Ini orang-orangnya yang korban dan dagingnya kami sedikit pun tidak minta. Nah, kegenangan pulang anak buah di Pad 6 tuh. Ya apa kan-akannya. Maka uangnya hampir 800-an dalam tuh. Paksa nimbak, alhamdulillah dapat 2. Dan dia kada minta daging juga. Nah, cuma daftar yang korbannya kita terima kan. Kalau ini. Kami dagingnya bahkan kada minta sedikit juga. Aman kau minta aja kok kepraja sedekah. Uang 800 2 ekong dia dapat. Ambil mau pulang, praja mendustai kami. Ya gini kan, beda hak. Akikah itu hak bapak dengan anak. Ya. Jadi anak ini diakikahi, yang maka itu bapak. Kemudian andai kata bapak kita kada mampu untuk mengakikahi kita, ya kada bakikah lah. Ya kan? Andai kata sampai meninggal pun beliau tidak ada tuntutan karena kada mampu. Tapi boleh juga kalau si anak itu ada punya kemampuan, dia boleh berakikah atas dirinya. Artinya menolong orang tuanya. Betul ya? Itu bedanya tuh. Kalau anak itu hak kita dengan anak. Jadi kalau kata kita kada bakikah, berarti orang tua aku kada mampu. Lalu kita bakikah untuk anak, itu memang hak kita. Boleh kada apa-apa. Atau kita belum bakikah. Tadi akikah hak bapa dengan anak. Lalu anak tadinya berkorban, insyaallah kada apa-apa. Boleh aja. Boleh berkorban. Karena itu hak pribadinya. Kalau tadi hak bapa akikah. Karena bapa kada mampu, kada apa-apa. Andai katanya untuk bakikah dirinya, bagus juga. Tapi andai katanya kada bakikah, langsung korban, sah korbannya. Karena terpisah hak masing-masing. Timun bagusnya, aku pribadi nih, tolongi orang tua dulu. Orang tua tolongi dulu. Akikah dulu. Boleh. Tolongi dulu. Atanya ada anak. Aku pribadi lah, tolongi orang tua dulu. Itu hanya kita korban. Boleh. Bolehkah kita 2 sekali? Boleh. Akikah iya, korban iya. Tapi 2 hitungannya. Jangan ingin tua aja pusing. Aku bayar 2 juta aja. Boleh aja, bagi rata. Bagi aja rata. Kita akikah langsung korban. Berarti 2 nama situ. Jangan sebuting hanya dulu 2. Panitia takut. Berapa korban? 2 juta. Aku yalah. Tapi aku 2 nih lah. Akikah wan korban.
Ampun, jawaban itu. Nah, jadi untuk akikah diri kita boleh. Kada juga. Kada. Ya anak dulu, akikah dulu. Ya. Hak kita awan anak tunaikan dulu. Boleh. Satu lambu itu 7. Berdua akikah. 5 korban. Boleh. Itu kan. Itu yang tukang sembelih kena nang maniatakan. Bekas itu si fulan bin sebulan akikah. Si fulan bin sebulan si fulan bin sebulan korban. Si tukang sembelih pun gebian itu. Julungan siden. Ulah den korban semuaan ya dah. Nah, jadinya tukang sembelihnya itu kena yang memisah. Allahumma taqabbal hadza hazihil akikah inu fulan bin Allahumma taqabbal hazil akikah fulan ibni fulan. Kedua dan ini Allahumma taqabbal hazal korban fulan bin si fulan. Si tukang sembelih itu yang memisahkan niat. Maka itu tukang sembelih itu nya betul men sakit kan. Ya kan? Hanya nyembelih. Ini musim parang nah. Ini gigil parang aja nek. Parang penyembelihan tu bang. Kami benar dah. Anak Pahirian tu 9 ke 11 kami sih. Pakai kantungan kayak orang mau unjun tu tolak. Anda. Ayo ha. Nah jadi situlah pahamanlah. Mudahan dihasilkan Tuhan. Ya. Jadi kalau anak belum akikah, kita belum korban, akikahi anak. Karena itu hak kita. Nah, itu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillah.